Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Pengembang SMK Miftahul Ulum Jati Datar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengolahan nilai semester, ya, pengolahan nilai raport di semester ini. Jadi di SMK Miftahul Ulum untuk tahun ini kita mengeluarkan aplikasi baru. Aplikasinya adalah berupa Excel, ya. Judul nama filenya adalah aplikasi olah nilai SMKMB. Ini langsung saja kita buka. Jadi aplikasi ini saya buat sendiri, ya. Jadi maklum tampilannya masih sangat sederhana. Nah, di sini tampilan awal untuk aplikasi olah nilainya, ya. Jadi di halaman awal ini ada beberapa kolom yang harus diisi, ya. Ini dari kelas, kemudian mata pelajaran, semester, nama guru, KBM, tahun pelajaran. Kelas ini silahkan Bapak Ibu pilih kelas yang Bapak Ibu ajari atau yang Bapak Ibu ampu. Misalkan kelas 10 AKL. Ini wajib diisi, ya. Kemudian mata pelajaran diisi, misalkan matematika. Maaf, kalau bisa kita buat besar semua. Ya, isiannya kita buat huruf kapital semua, ya. Kemudian semester kita pilih ganjil atau genap. Misalkan ini semester ini ada semester genap. Kemudian nama guru juga harus kapital. Tidak kapital juga tidak apa-apa kalau misalkan tidak cukup, ya, kalau untuk nama guru. Ya. Kemudian KBM ini ketuntasan belajar minimal, ya, atau yang dulu namanya KKM. Untuk K13 ini namanya adalah KBM, ya. Ini sudah di setting, jadi ada 3 70, 72, dan 75. Sebenarnya angka berapapun bisa kita masukkan. Cuman di sekolahan kita, di SMK Miftahul Ulum, kita buat jenjang untuk kelas 10 70, kelas 11 72, dan kelas 12 75, kan, seperti itu, sesuai kesepakatan kita. Karena ini kelas 10, maka saya pilih 70. Kemudian tahun pelajaran kita juga bisa pilih. Kalau sudah terisi semua seperti ini, ya, kita akan melanjutkan ke link-link di bawah ini, ya. Jadi ini sangat berfungsi, isian-isian di atas ini, karena akan berefek kepada data-data yang akan kita masukkan, ya. Langsung saja, yang pertama adalah kita langsung input nilai tugas, ya. Input nilai tugas. Nah, seperti ini formatnya, hanya tinggal masukkan tugasnya, simple saja, masukkan nilai-nilai tugas. Misalkan Bapak Ibu memberikan selama 1 semester memberikan 15 tugas, ya, masukkan saja 15 tugas di situ, ya. Atau hanya 10 tugas tidak masalah, ya. Tetapi ingat di sini ada catatannya, jika siswa tidak mengerjakan tugas, kolom nilainya jangan dikosongkan tetapi diisi dengan angka 0, ya. Jadi harus diberikan 0 kalau tidak mengerjakan tugas, seperti itu. Ya. Kemudian untuk kembali kita bisa klik home ini, ya. Jadi apa fungsinya kita pilih kelas tadi? Jadi kalau kita pilih kelas, maka nama di sini akan langsung muncul nama kelas tersebut, daftar nama kelas tersebut, ya. Daftar nama siswa di kelas tersebut. Contohnya ini mungkin kelas 10 akuntansi nih, Adila Noviani. Kita ganti ke kelas 11 TBSM. Maka nama-nama yang tertera di sini pun akan langsung otomatis berubah menjadi nama-nama di kelas 11 TBSM, seperti itu, ya, langsung otomatis. Nah, hanya tinggal mengisi nilai tugasnya. Misalnya nilai tugas saya buat seperti ini. Ya, misalkan seperti ini, kemudian ya seperti ini. Jadi langsung akan memberikan nilai rata-ratanya. Nah, misalkan anak itu tidak mengikuti di tugas kedua, jadi jangan dikosongkan. Kalau contoh ini misalkan Anton Saputra, absen nomor 3, tidak mengikuti tugas yang kedua, kita delete. Kalau dikosongkan, maka rata-rata tugasnya akan tetap 85. Padahal ada 3 tugas yang diberikan. Ya. Jadi ini, jika anak tidak mengikuti tugas, ya, maka kita berikan nilai 0 di sini. Nah, maka akan langsung berubah di situ rata-ratanya, ya, menjadi
sekian. Begitu. Ya, jadi itu harus kita perhatikan, jangan sampai lupa. Ya, misalkan kita sudah buat seperti itu, kemudian kita kembali lagi, ini sudah nilai tugas, kemudian kita masuk ke input penilaian harian. Oh ya, satu lagi, ada kolom yang harus diisi satu lagi, yaitu penyerahan, tanggal penyerahan. Ya, jadi ini contohnya Jati Datar 12 Juni 2020. Jadi tanggal penyerahan harus tetap diberikan. Kemudian langsung ya, input nilai tugas sudah, kemudian input penilaian harian. Nah, ini untuk penilaian harian atau ulangan harian ya. Sistemnya sama, jika anak ada catatannya juga di situ, jika siswa tidak mengikuti penilaian harian dan tidak mengikuti susulan atau perbaikan, kolom nilainya jangan dikosongkan tapi diisi dengan angka 0. Jadi misalkan saya berikan lagi 9, misalkan 3 kali ulangan harian misalnya. Nah, misalkan begini. Kemudian kita home lagi, ini sudah untuk penilaian harian ya. Kita home lagi. Kemudian input deskripsi. Nah, ini. Jadi deskripsi di sini perlu kita masukkan agar deskripsi di nilai akhir kita nanti secara otomatis akan muncul. Nah, di sini juga rentang nilai di sini akan secara otomatis berubah jika KKM di awal tadi atau KBM di awal tadi dirubah. Jadi ini tadi dibuat 70, maka rentang seterusnya. Maka akan langsung secara otomatis nilai PTS akan keluar di sini, muncul di sini. Ya, skor siswa, kemudian total skor kita masukkan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah diisi, ya keluar nilai PTS-nya, kita back ke home kembali. Selanjutnya input nilai penilaian akhir semester atau PAS. Ya, nah, di sini pun sama sistemnya seperti PTS tadi. Ya, jadi kita masukkan skor siswa, kemudian total skor. Ya, misalkan di PAS ini saya buat 70, ya, total skornya. Kemudian siswa ini bisa diambil dari responden yang ada di Google Form ya. Kita ambil setiap anaknya berapa skor yang didapat ya. Misalkan saya buat di sini 65, kemudian di sini 63 dan seterusnya. Ini hanya misal ya. Nah, seperti itu, maka nilai PAS akan langsung tertera di sini. Nah, setelah PAS dimasukkan, PTS PAS dimasukkan, ya kita back ke home lagi. Nah, ini. Nah, di sini ada 2 yang harus disetorkan ke wali kelas. Jadi nanti aplikasi ini kita berikan ke wali kelas. Wali kelas mengambilnya hanya dari 2 link ini, nilai sikap dan nilai rapor. Jadi misalkan kita klik nilai sikap. Di nilai sikap ini hanya tinggal mengisikan predikatnya saja. Ahmad Riyandi misalnya, kemudian ini B,
Kebalikannya misalkan C, D misalkan ya. Jadi hanya tinggal mengisikan A, B, C atau D ya untuk penilaian sikap ini. Ya. Nah, untuk mengetahui deskripsinya seperti apa secara lengkap, kita bisa scroll ke bawah, kemudian di situ ada ya tanda panah untuk lihat deskripsi. Silahkan diklik saja. Nah, ini deskripsi untuk nilai sikap. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, ini juga secara otomatis karena setiap tingkatan itu deskripsinya berbeda. Kompetensi sikap yang harus dikuasai siswa itu berbeda, makanya di sini ada kelas deskripsi untuk kelas 10 dan deskripsi untuk kelas 11. Jadi Bapak Ibu bisa pahami deskripsi ini dulu, kemudian baru kita memberikan nilai seperti apa kan. Jadi standarnya dari deskripsi ini. Ya, satu hal lagi, pentingnya kita memberikan kelas di awal tadi, di menu home tadi, untuk menentukan deskripsi ini juga. Kalau kita isikan kelas 11, maka yang akan tampil adalah deskripsi kelas 11. Dan jika kita isikan kelas 10, maka yang akan tampil adalah deskripsi kelas 10. Seperti itu. Ya, kalau sudah Bapak Ibu memahami deskripsi nilai sikap ini, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan nilai deskripsi nilai sikap ya untuk anak-anak kita. Ya, di sini ada sikap spiritual, di sini ada sikap sosial. Kalau ini sudah selesai, kita kembali lagi ke home. Ya, yang terakhir adalah nilai rapor. Ya, nilai rapor ini langsung akan secara otomatis keluar ya setelah Bapak Ibu memberikan atau mengisi beberapa penilaian yang tadi ya, dari tugas, kemudian penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian semester. Ya. Yang perlu Bapak Ibu lakukan di kolom rekap nilai rapor di sini adalah memberikan bobot nilai. Jadi ini yang bisa dirubah oleh Bapak Ibu. Ya, memberikan bobot nilai untuk mata pelajaran Bapak Ibu ini silahkan terserah. Misalkan rata-rata tugas bisa dibuat 4, 3 atau berapa. Ya, nanti akan secara otomatis merata-rata sendiri atau menjumlah sendiri, mentotal sendiri untuk nilai yang diperoleh oleh siswa dalam satu semester itu. Ya, nah jadi di situ bisa dilihat ya, karena saya buat 2, 2, 1, 1, maka untuk nilai akhirnya totalnya adalah 6. Ini nilai akhir, kemudian nilai rapor. Nah, di sini predikatnya pun langsung akan keluar. 92 adalah A, 87 B, dan ini C, 74, 69 ini juga D ya. Atau misalkan kita ini di sini bisa dirubah sebenarnya ya. Misalkan kita mau buat 71. Nah, masih D. Kenapa demikian? Karena di KBM tadi, nah di sini KBM-nya adalah 72, maka 71 masih D. Kalau kita ganti ke 72, maka akan berubah menjadi C, seperti itu. Ya. Kemudian di sini pun akan secara otomatis keluar sendiri ya untuk nilai keterampilannya. Ini kalau nilai keterampilan tidak bisa kita rubah ya. Kita merubahnya bisanya di rekap nilai keterampilan. Nah, ini nanti yang akan diambil oleh Bapak Ibu wali kelas ya, kemudian dimasukkan ke aplikasi rapor. Ambilnya gampang sekali, hanya tinggal di blok saja. Nah, sudah itu saja. Semoga aplikasi ini dapat mempermudah Bapak Ibu untuk memberikan nilai kepada siswa-siswi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.